weton pon dan jalan menuju sultan. Pernahkah Anda merasa hidup Anda stuck, padahal Anda sudah bekerja keras? Atau, mungkin Anda sering melihat seseorang yang terlihat biasa saja, tapi rezekinya mengalir deras, seolah-olah dia memiliki kunci rahasia? Nah, bisa jadi, kunci itu sudah ada di dalam diri Anda sejak lahir. Apalagi, kalau weton kelahiran Anda adalah pon. Bukan hanya sekadar weton, tapi ini adalah kode dari semesta yang menunggu untuk diaktifkan. Khusus untuk Anda para pemilik weton pon, dan siapapun yang penasaran tentang rahasia kekayaan dari tradisi Nusantara, siapkan diri Anda. Karena hari ini kita akan membongkar tuntas. Kalau kamu weton pon dan punya ini, siap jadi sultan. Halo sedulur semua. Selamat datang di channel kami. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam pembahasan primbon yang sangat rahasia ini, saya minta satu hal, tahan tombol like di bawah video ini sekarang juga sebagai bentuk energi positif dan dukungan agar channel ini terus bisa berbagi ilmu leluhur. Dan, pastikan Anda sudah subscribe, agar tidak ketinggalan kode-kode rezeki primbon berikutnya. Mari kita mulai. Mengenal karakter dasar weton pon, energi matahari yang terpendam. Para leluhur Jawa, dalam kebijaksanaan turun-temurun yang terabadikan dalam primbon, tidak pernah melihat weton hanya sebagai tanggal lahir belaka. Weton adalah kode energi, sebuah cetak biru karakter dan potensi rezeki yang dibawa seseorang sejak ia menghirup udara pertama kali. Khusus untuk weton pon, baik itu Senin pon, Selasa pon, Rabu pon, Jumat pon, maupun Minggu pon, mereka membawa vibrasi energi yang sangat unik dan penuh misteri. Kita tahu bahwa setiap weton terdiri dari pertemuan hari, dina, dan pasaran. Pasaran pon sendiri memiliki nilai Neptu 7. Neptu ini, saat digabungkan dengan Neptu hari, menghasilkan angka yang terbilang besar, mencerminkan besarnya potensi yang dimiliki. Namun, kekuatan sesungguhnya dari pon tidak terletak hanya pada hitungan Neptu, melainkan pada simbolismenya. Simbolisme, energi matahari yang terbenam. Primbon seringkali mengibaratkan weton pon sebagai matahari yang terbenam, surya lingsir, atau emas yang masih terpendam di perut bumi. Ini bukan berarti mereka kurang beruntung, justru sebaliknya. Ini melambangkan kekuatan tersembunyi yang baru akan bersinar terang setelah melalui proses pematangan dan tempaan. Mereka memiliki energi panas dan semangat yang besar, seperti matahari, tetapi energi ini seringkali tidak langsung terlihat di permukaan. Mereka butuh waktu, ketenangan, dan fokus untuk mengeluarkan cahaya keemasan mereka. Naungan spiritual, Sanggar Waringin. Inilah poin kunci yang menjadikan weton pon berpotensi menjadi sultan. Dalam perhitungan primbon berdasarkan hari dan pasaran, weton pon berada di bawah naungan spiritual Sanggar Waringin. Coba bayangkan sebuah pohon beringin, waringin. Berakar kuat, kekuatan batin mereka adalah individu yang memiliki pendirian kuat. Sulit digoyahkan setelah mengambil keputusan. Loyalitasnya tinggi, terutama kepada orang yang mereka hormati. Berdaun lebat, harisma dan kewibawaan Sanggar Waringin memberikan mereka harisma kepemimpinan alami. Orang-orang merasa segan, hormat, dan nyaman berada di bawah naungan mereka. Mereka pandai bergaul dan secara alami menarik massa atau rekan bisnis yang berkualitas. Tempat berlindung. Sifat pelindung pemilik weton pon sangat cocok menjadi pemimpin atau pengayom dalam keluarga atau organisasi. Mereka memiliki naluri untuk melindungi orang-orang yang lemah atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Sisi negatif yang harus diperbaiki. Meski memiliki potensi, sultan, yang luar biasa, weton pon juga membawa PR atau pekerjaan rumah yang harus mereka kerjakan agar kekayaan tidak terkunci. Pelit pada diri sendiri. Hambat investasi ironisnya, karena kecenderungan berhemat yang kuat, mereka kadang terlalu pelit pada diri sendiri, termasuk dalam hal investasi ilmu, penampilan, atau networking. Padahal, untuk menjadi sultan, investasi adalah kunci. Emosi yang cepat meledak. Api terpendam energi panas matahari terbenam ini bisa berubah menjadi api yang destruktif jika tidak dikelola. Mereka mudah meledak dan cenderung tidak sabar, yang bisa merusak hubungan profesional yang sudah susah payah dibangun. Keras kepala. Pendirian yang kuat bisa berubah menjadi keras kepala jika berhadapan dengan kritik. Mereka harus belajar mendengarkan masukan dari orang lain,
terutama dari pasangan atau mentor. Intinya, Weton Pon sudah membawa modal besar sejak lahir, yaitu harisma sangar waringin. Namun, modal tersebut baru bisa diaktifkan menjadi kekayaan sejati jika mereka mampu mengelola energi panas, emosi, mereka dan mengubah sifat pelit menjadi dermawan. Modal sudah ada, tinggal Anda aktifkan. Puncak rezeki Weton Pon, masa keemasan dan titik balik. Seringkali, pertanyaan yang muncul dari para pemilik Weton Pon adalah, mengapa saya merasa rezeki saya lambat datangnya? Mengapa saya tidak kaya di usia muda seperti teman-teman saya? Primbon Jawa memberikan jawaban yang menenangkan sekaligus penuh motivasi. Rezeki Weton Pon memiliki pola yang berbeda. Mereka adalah tipe individu yang membutuhkan proses panjang untuk mematangkan diri, layaknya sebatang pohon beringin, sangar waringin, yang butuh waktu puluhan tahun untuk menjulang tinggi dan memiliki akar yang kokoh. Pola awal, rezeki yang lambat tapi mengakar. Di usia muda, katakanlah di bawah 25 tahun, Weton Pon biasanya masih berada dalam fase pencarian jati diri dan pembentukan pondasi. Rezeki mereka mungkin terasa biasa saja, bahkan cenderung seret. Ini adalah masa di mana sangar waringin sedang menancapkan akarnya, menghadapi tantangan, dan belajar dari kesalahan. Penting bagi Weton Pon untuk tidak mudah putus asa di fase ini, karena energi besar mereka sedang diakumulasikan. Titik balik utama, usia 25 hingga 30 tahun. Primbon menyebutkan bahwa rezeki Weton Pon akan mulai menampakkan tanda-tanda signifikan saat memasuki rentang usia 25 hingga 30 tahun. Ini bukan berarti mereka langsung kaya raya, melainkan ini adalah fase krusial di mana mereka menemukan arah yang tepat dan partner yang benar dalam bisnis atau karir. Pada fase ini, potensi kepemimpinan, sangar waringin, mereka mulai diakui. Mereka menemukan passion atau bidang usaha yang sesuai dengan pola rezeki banyu mili, air mengalir, yang akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Jika mereka menemukan bidang yang benar, misalnya berwirausaha atau bekerja di sektor yang dinamis, jalur rezeki mereka akan mulai menanjak tajam. Pesan penting, jika Anda Weton Pon dan usia Anda di bawah 30, jangan khawatir jika belum mencapai puncak. Fokuslah membangun jaringan dan disiplin. Masa keemasan Anda sedang menanti. Periode emas, usia 38 hingga 45 tahun, masa panen raya. Inilah periode yang paling dinanti oleh Weton Pon. Usia 38 hingga 45 tahun adalah masa puncak tertinggi atau panen raya. Segala kerja keras, disiplin, dan pengorbanan yang mereka lakukan di usia 20-an hingga 30-an akan terbayar lunas pada fase ini. Mengapa periode ini begitu penting? Kematangan emosi. Pada usia ini, Weton Pon umumnya sudah jauh lebih matang dalam mengelola emosi mereka yang cenderung meledak-ledak di masa muda. Ketenangan adalah kunci untuk mengambil keputusan bisnis bernilai besar. Kekuatan jaringan. Jaringan yang mereka bangun berkat harisma sangar waringin kini menjadi sangat kuat dan solid, siap mendukung ekspansi usaha atau karir mereka. Kestabilan finansial. Kekayaan yang mereka peroleh pada masa ini cenderung stabil dan tahan lama, karena dibangun di atas pondasi yang kokoh, bukan kekayaan instan. Weton Pon yang berhasil menancapkan akarnya dengan baik pada periode 25-30 tahun, biasanya akan mencapai stabilitas finansial dan status sultan yang permanen hingga masa tua mereka. Awas masa rawan. Meskipun Weton Pon memiliki potensi rezeki yang bagus hingga tua, ada satu masa rawan di sekitar usia 50 tahun ke atas. Jika mereka gagal membangun pondasi yang kuat di usia emas, atau jika mereka tidak berhasil mengendalikan sifat pelit dan keras kepala, energi rezeki mereka bisa meredup. Oleh karena itu, Primbon menyarankan untuk terus berinvestasi, bersedekah, dan menjaga kesehatan sebagai bekal di usia senja. Pola rezeki Weton Pon adalah kurva menanjak. Semakin tua, semakin matang, dan semakin kaya. Kuncinya adalah sabar, disiplin, dan mengaktifkan potensi besar sangar waringin Anda di waktu yang tepat. Syarat mutlak menjadi sultan. Ini yang dimaksud. Kita telah memahami bahwa Weton Pon membawa modal besar berupa harisma sangar waringin. Namun, modal saja tidak cukup. Untuk mengubah potensi menjadi realitas kekayaan, ada dua syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pemilik Weton Pon. Ini yang menjadi rahasia kunci dalam judul konten kita.
Syarat mutlak tersebut adalah aktivasi pola rezeki Banyu Mili dan penguasaan Triguna, 3 sifat baik. Pola rezeki Banyu Mili, air mengalir. Weton Pon secara spiritual memiliki kecocokan energi yang luar biasa dengan Banyu Mili, air yang mengalir. Apa artinya ini? 1. Hindari stagnasi. Air yang diam akan keruh, sementara air yang mengalir akan selalu jernih dan membawa kehidupan. Weton Pon tidak akan sukses besar jika mereka memilih pekerjaan atau usaha yang bersifat stagnan, seperti menjadi pegawai biasa yang gajinya tetap sama dari tahun ke tahun, tanpa ada tantangan atau pergerakan. Pola ini akan memblokir energi rezeki Anda. 2. Bergerak dan berbisnis. Rezeki Weton Pon akan melimpah ruah jika mereka berani bergerak, berdagang, atau berbisnis. Mereka harus terlibat dalam sektor yang dinamis, perputaran uangnya cepat, dan melibatkan banyak interaksi, sesuai karakter Sanggar Waringin yang pandai bergaul. Mereka harus menjadi jembatan atau penghubung dalam arus ekonomi. Contoh pekerjaan Banyu Mili, pengusaha jasa, distributor, konsultan keuangan, developer properti, karena uangnya mengalir dari proyek ke proyek, atau bahkan konten kreator yang terus menghasilkan konten baru. Intinya, Weton Pon harus memiliki mindset bahwa uang harus terus bergerak. Semakin mereka mengalirkan uang, investasi, putaran modal, semakin deras pula uang itu akan kembali. Triguna, 3 sifat baik. Ini adalah syarat karakter yang paling fundamental. Primbon mengatakan bahwa rezeki Banyu Mili akan mengalir deras, tetapi tidak akan menetap jika Weton Pon tidak memiliki Triguna. 3 sifat ini adalah wadah, spiritual tempat kekayaan itu bersemayam. 1. Kedermawanan, mendobrak sifat pelit. Seperti yang kita bahas di pembahasan sebelumnya, sisi negatif Weton Pon adalah kecenderungan pelit pada diri sendiri dan terkadang pada orang lain. Primbon sangat menekankan, kedermawanan adalah kunci pembuka pintu rezeki Weton Pon. Berbagi rezeki, bersedekah, atau membantu orang lain adalah cara efektif untuk melawan energi pelit yang bisa memblokir rezeki Banyu Mili. Semakin Anda memberi, semakin luas kanal rezeki yang terbuka. Kekayaan Sultan tidak diukur dari seberapa banyak yang ia simpan, tetapi seberapa banyak yang ia sebarkan. 2. Disiplin baja. Weton Pon memiliki ambisi besar, tetapi ambisi tanpa disiplin hanyalah mimpi. Mereka harus membangun rutinitas yang ketat, menghargai waktu, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Disiplin baja ini akan memastikan bahwa proyek Banyu Mili mereka tidak berhenti di tengah jalan. 3. Tanggung jawab yang tinggi. Weton Pon ditakdirkan menjadi pemimpin, Sanggar Waringin. Pemimpin sejati diukur dari tanggung jawabnya, bukan hanya kekuasaannya. Mereka harus bertanggung jawab penuh atas setiap janji, setiap keputusan, dan setiap orang yang bekerja di bawah naungan mereka. Tanggung jawab inilah yang akan membangun kepercayaan, trust, mata uang paling berharga dalam bisnis. Jika Anda Weton Pon, Anda harus menjalankan hidup sebagai pengusaha yang dermawan, disiplin, dan bertanggung jawab. Tanpa Triguna, rezeki hanya akan mampir, bukan menetap. Aktifkan Banyu Mili Anda sekarang. Pantangan Weton Pon, hal yang menghambat kekayaan. Setiap potensi besar selalu diiringi dengan risiko penghalang. Jika Weton Pon ingin mengaktifkan energi Sanggar Waringin dan pola rezeki Banyu Mili menuju status Sultan, ada beberapa pantangan keras menurut Primbon yang harus mereka hindari. Melanggar pantangan ini sama saja dengan memasang rem tangan pada laju rezeki Anda. 1. Memelihara sifat pelit, kikir hati dan uang. Ini adalah pantangan paling utama dan paling merusak bagi Weton Pon. Penghambat rezeki Banyu Mili. Seperti yang dijelaskan, rezeki Weton Pon sangat bergantung pada pola Banyu Mili, air mengalir. Uang yang ditimbun atau hati yang kikir akan membuat air tersebut menjadi keruh dan stagnan. Energi kekayaan tidak akan mau mendekat pada tempat yang tidak mau berbagi. Solusi, Weton Pon harus menjadikan sedekah dan berbagi sebagai rutinitas wajib, bahkan saat mereka sedang kekurangan. Selain itu, mereka harus berinvestasi pada diri sendiri, ilmu, upgrade skill, penampilan, sebagai bentuk memberi kepada wadah rezeki mereka. Sifat pelit akan menjauhkan rezeki, sementara kedermawanan akan melipat gandakan output energi mereka. 2. Mengambil keputusan saat emosi meledak. Weton Pon membawa energi matahari yang panas.
Ketika emosi tidak terkendali, panas ini bisa menjadi api yang membakar jembatan kesuksesan yang sudah dibangun. Penghancur jaringan. Harisma Sangarwaringin membuat Wetonpon mudah mendapatkan kepercayaan. Namun, satu kali ledakan emosi, marah, kasar, atau bertindak impulsif, dapat menghancurkan kredibilitas dan jaringan bisnis yang susah payah dibangun bertahun-tahun. Kerugian bisnis. Primbon menasihati, jangan pernah menandatangani kontrak atau mengambil keputusan investasi besar saat sedang di bawah tekanan emosi. Wetonpon yang sukses adalah mereka yang mampu bersikap dingin dan logis saat menghadapi masalah. Jeda sejenak, tenangkan diri, baru bertindak. 3. Meremehkan utang dan janji. Sebagai pemimpin, Sangarwaringin, integritas adalah segalanya. Wetonpon yang sukses adalah mereka yang selalu memegang teguh janji, terutama yang berkaitan dengan utang piutang. Energi penghalang. Utang yang diabaikan atau janji yang diingkari akan menciptakan energi negatif yang sangat kuat. Energi ini mengikat rezeki dan membuatnya sulit masuk ke dalam kehidupan Anda. Wetonpon harus tepat waktu. Baik itu janji bertemu, janji pembayaran, maupun janji menyelesaikan pekerjaan, semuanya harus ditepati. Ketepatan janji adalah bagian dari disiplin baja, triguna, yang wajib mereka miliki. 4. Terlalu banyak bergaul dengan weton yang energinya jauh lebih rendah. Dalam primbon, pergaulan atau partner sangat mempengaruhi energi rezeki seseorang. Menghambat pertumbuhan, Wetonpon memiliki potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Jika mereka terlalu sering menghabiskan waktu dengan orang-orang yang energinya lebih rendah, sering mengeluh, pesimis, tidak memiliki ambisi, energi banyu mili mereka akan terhambat dan ikut terseret ke bawah. Carilah mentor dan partner. Wetonpon harus aktif mencari mentor atau partner bisnis yang memiliki neptu lebih besar, misalnya Kliwon, atau memiliki energi yang mampu menyeimbangkan mereka, misalnya Wage yang dikenal stabil. Lingkaran pergaulan yang positif dan ambisius adalah pupuk bagi kesuksesan Sangarwaringin. Mengatasi keempat pantangan ini adalah langkah awal Wetonpon membersihkan jalur mereka menuju kekayaan sejati. Pekerjaan yang sangat direkomendasikan, jalan tol rezeki. Setelah memahami karakter dasar, masa keemasan, dan syarat mutlak banyu mili, kini kita akan menentukan jalur profesi mana yang paling tepat, yang ibarat jalan tol rezeki bagi Wetonpon. Pemilihan jalur profesi yang sesuai dengan energi weton akan membuat usaha Anda terasa ringan dan hasilnya maksimal. Wetonpon sangat direkomendasikan memilih pekerjaan yang selaras dengan dua energi utamanya, Sangarwaringin, kepemimpinan Harisma, dan banyu mili, pergerakan arus cepat. 1. Pebisnis dan pengusaha, pengendali arus. Ini adalah jalur terbaik. Wetonpon tidak cocok menjadi roda kecil dalam sebuah mesin besar. Mereka ditakdirkan untuk menjadi mesin itu sendiri. Alasan primbon, energi Sangarwaringin menuntut mereka untuk memimpin, membuat keputusan, dan mengendalikan arus, manajemen. Ketika mereka berbisnis, mereka memenuhi syarat banyu mili karena uang selalu berputar dan bergerak cepat. Fokuslah pada bisnis yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan banyak orang, seperti trading, jasa konsultasi, atau pemilik brand, merek. 2. Pedagang emas, logam mulia, dan barang mewah. Simbolisme Wetonpon sebagai emas yang terpendam memiliki hubungan kuat dengan profesi ini. Alasan primbon, bekerja dengan komoditas berharga tinggi seperti emas, permata, atau properti mewah akan menguatkan energi rezeki mereka. Nilai intrinsik komoditas tersebut selaras dengan nilai harisma tinggi yang mereka miliki. Contoh, dealer mobil mewah, broker properti premium, atau pedagang perhiasan. 3. Wirausaha di bidang jasa, keahlian, dan pendidikan. Karena karakternya yang berwibawa dan mudah dipercaya, Wetonpon sangat cocok menjual keahlian atau jasa mereka. Alasan primbon, dalam bidang ini, mereka memenuhi syarat banyu mili karena rezeki datang dari berbagai sumber klien, mengalir, dan mereka memanfaatkan kecerdasan emosional serta wibawa mereka. Contoh, dosen guru besar, motivator, konsultan hukum pajak bisnis, atau bahkan menjadi petinggi di sektor public relation, humas. 4. Sektor yang berhubungan dengan air dan tanah. Secara unsur primbon, Wetonpon memiliki koneksi yang kuat dengan unsur bumi dan air, meskipun mereka memiliki elemen matahari, panas.
Alasan Primbon, keseimbangan unsur ini akan membawa kesuksesan finansial. Pekerjaan yang berhubungan langsung dengan alam atau aset tak bergerak sangat cocok untuk mereka. Contoh, pengusaha perikanan modern, air mengalir, peternakan besar, tanah, atau developer dan investor properti tanah, mengakar kuat seperti Sanggar Waringin. 5 konten kreator dan influencer, profesi modern Banyumili. Meskipun Primbon ditulis ratusan tahun lalu, prinsip Banyumili dan Sanggar Waringin tetap relevan dengan zaman modern. Alasan Primbon, seorang konten kreator atau influencer memenuhi syarat Banyumili, pendapatan dari banyak sumber dan terus bergerak, dan juga memenuhi syarat Sanggar Waringin, memiliki harisma dan memimpin audiens. Peringatan, jika Weton Pon bekerja sebagai pegawai negeri sipil, PNS, atau karyawan kantoran biasa dengan gaji bulanan yang stagnan, rezeki mereka akan terjamin, tetapi tidak akan berlimpah layaknya seorang sultan. Agar menjadi sultan, Weton Pon harus berani mengambil risiko untuk menjadi pemimpin dan mengendalikan arus rezekinya sendiri. Pilihlah salah satu jalan tol rezeki ini dan gabungkan dengan Triguna, maka jalan Anda menuju kesuksesan akan terbuka lebar. Mantra penguat Weton Pon, afirmasi kekuatan batin. Kekayaan sejati yang diidamkan para sultan tidak hanya diukur dari seberapa tebal dompet mereka, tetapi juga seberapa kuat dan tentram batin mereka. Primbon Jawa selalu mengajarkan bahwa sukses finansial harus didukung oleh kekuatan spiritual, iman, dan ketenangan batin. Untuk mengaktifkan potensi Sanggar Waringin dan memastikan aliran Banyumili tidak tersumbat, setelah menghindari pantangan di pembahasan sebelumnya, Weton Pon membutuhkan praktik penguatan batin yang disebut afirmasi atau dalam istilah leluhur sering disebut mantra batin. Mengapa afirmasi penting bagi Weton Pon? Seperti yang kita ketahui, Weton Pon membawa energi matahari yang terpendam. Energi ini, jika tidak diarahkan dengan benar, bisa berubah menjadi kecemasan, keraguan diri, atau ledakan emosi. Afirmasi berfungsi sebagai kunci kontak yang secara sadar mengarahkan energi terpendam itu menuju tujuan, yaitu status sultan. Afirmasi harus berfokus pada 3 hal yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan Weton Pon. Mengukuhkan akar Sanggar Waringin, wibawa dan pendirian. Mengaktifkan arus Banyumili, rezeki yang mengalir. Memperkuat Triguna, kedermawanan dan disiplin. Mantra batin Sanggar Waringin, Banyumili. Berikut adalah mantra batin yang disarikan dari Primbon untuk mengaktifkan seluruh potensi Weton Pon. Ini harus diucapkan sebagai sebuah afirmasi diri dengan keyakinan penuh. Ucapkan dengan tenang, penuh wibawa, dan sedikit jeda. Saya adalah Sanggar Waringin. Saya berakar kuat, dan pendirian saya teguh. Saya adalah pemimpin yang berwibawa dan penuh kasih. Rezeki saya adalah Banyumili. Rezeki mengalir deras dari segala penjuru, memenuhi hidup saya dengan berkelimpahan. Saya adalah manusia Triguna. Saya dermawan dalam berbagi, disiplin dalam bertindak, dan bertanggung jawab penuh atas janji saya. Apapun yang saya sentuh, atas izin Tuhan, akan menjadi emas. Hari ini, dan seterusnya, saya siap menjadi sultan yang bermanfaat bagi sesama. Waktu terbaik mengucapkan mantra. Mantra ini paling efektif jika diucapkan pagi hari, saat surya terbit energi matahari terbit, adalah waktu terbaik untuk Weton Pon mengambil energi dan mengarahkan potensi mereka. Ucapkan sebelum memulai aktivitas. Malam hari, sebelum tidur ulangi mantra sebagai bentuk syukur dan pemrograman bawah sadar, mematikan segala kecemasan dan keraguan. Kualitas kunci, keyakinan, yakin. Mantra bukanlah sekadar kata-kata. Kekuatan sejati mantra terletak pada keyakinan Anda saat mengucapkannya. Jika Anda mengucapkannya 7 kali, pastikan 7 kali itu Anda benar-benar meyakini bahwa Anda sudah memiliki sifat-sifat tersebut, dan rezeki Banyumili sudah bekerja untuk Anda. Dengan mempraktikkan afirmasi batin ini, Anda tidak hanya menumpuk kekayaan materi, tetapi juga menumbuhkan kekayaan batin, ketenangan, wibawa, dan rasa syukur. Inilah puncak dari perjalanan Weton Pon menuju status sultan sejati. Itu dia rahasia Primbon Jawa tentang potensi luar biasa dari Weton Pon. Ingat, Primbon hanyalah peta. Yang memegang kemudi adalah Anda. Aktifkan cakupan Banyumili dan Triguna dalam diri Anda, dan saksikan keajaiban datang. Sekarang,
Saya ingin tahu, apa weton Anda? Tulis di kolom komentar di bawah. Atau, jika Anda weton pon, ceritakan pengalaman sukses Anda. Mari kita berbagi energi positif di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda, terutama yang berweton pon, agar mereka juga bisa mengaktifkan potensi Sultan mereka. Sampai jumpa di video primbon berikutnya.